semuanya, kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan menjelaskan materi mengenai kalimat efektif. Selamat mendengarkan. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah, baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif apabila si penerima pesan dapat menyampaikan kembali pesan, gagasan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang disampaikan oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, serta keterangan. Biasanya kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti skripsi, tesis, makalah, laporan penelitian, dan sebagainya. Nama saya Hanania Kalista Putri Hadidiana dengan NPM 2311031049. Saya akan memaparkan tentang syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama ada sesuai kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Yang kedua minimal terdiri atas subjek dan predikat. Yang ketiga tidak bertele-tele. Yang keempat tidak ambigu. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ariel Setiawan dengan NPM 011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ciri-ciri dari kalimat efektif. Kalimat efektif tersebut dibagi menjadi 8, yaitu salah satunya kelogisan. Kelogisan adalah suatu kalimat yang dapat dipahami apabila penulisan yang disesuaikan dalam ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga memiliki hubungan yang logis dan juga masuk akal. Untuk contoh dari kalimat tidak efektif yaitu untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Dan untuk contoh dari kalimat efektif yaitu untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Perkenalkan, nama saya Nia Adeliana Ruswari, NPM 2351031013. 2. Ketegasan. Melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat, yaitu menggunakan partikel penekanan atau penegas seperti "Jihanlah yang bertanggung jawab atas kejadian ini". Membuat urutan kata yang logis, contohnya kalimat tidak efektif yaitu bukan 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah. Yang kedua ada kalimat efektif, bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Fadila dengan NPM 015. Saya akan menjelaskan tentang ciri kalimat efektif yaitu kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata-kata secara hemat namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari. Seperti 1. Hindari pengulangan subjek. Contoh kalimat tidak efektifnya adalah karena dia rajin, dia menjadi juara 1. Kalimat efektifnya adalah karena rajin, dia menjadi juara 1. Yang kedua, hindari sinonim kata. Contoh kalimat tidak efektif, Yarsa rajin olahraga agar supaya sehat. Kalimat efektifnya adalah Yarsa rajin olahraga agar sehat. Yang ketiga, perhatikan bentuk kata jamak. Contoh kalimat tidak efektifnya adalah para hadirin dimohon berdiri. Kalimat efektifnya adalah hadirin dimohon berdiri. Saya Cantika Jasmine Azizah dengan NPM 23510310117. 4. Ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu, sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Contohnya, pada kalimat tidak efektif, jam tangan ayah yang antik itu dijual dengan harga murah. Yang antik itu ditebal hurufnya. Sedangkan pada kalimat efektifnya, jam tangan antik milik ayah itu dijual dengan harga murah. Antik milik ayah itu ditebalkan. Perbedaannya pada kalimat pertama dan kalimat kedua ada ketepatan, ada kesesuaian kalimat. Nama saya Azmizaran Hampadinata, NPM 23510310119 dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri dari kalimat efektif bagian kecermatan. Maksud dari kecermatan dalam kalimat efektif adalah tidak menimbulkan multitafsir atau ambigu sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Dari contoh di atas terkesan ambigu karena yang terkenal itu mahasiswanya atau perguruan tingginya. Untuk menjadi kalimat efektif, maka kalimat tersebut diubah menjadi mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Halo, nama saya Gisel
gramatikal, yaitu SPOK, minimal subjek dan predikat. Contoh, Johan belajar di kelas. Unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama ada subjek. Subjek merupakan bagian dari klausa yang menunjukkan adanya pelaku, tokoh, sosok, suatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Unsur kalimat efektif bagian predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang menunjukkan suatu tindakan dan subjek dan dapat berupa pernyataan tentang jumlah yang dimiliki. Ciri-cirinya yaitu kata kerja. Contohnya mencuci, memasak, merawat, dan lainnya. 3. Objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek umumnya bersifat nominal, frasa nominal, ataupun klausa. Unsur kalimat efektif nomor 4 adalah pelengkap. Unsur pelengkap pada kalimat efektif adalah bagian yang melengkapi predikat, biasanya berada di belakang predikat yang dapat verbal. 5. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat lainnya yang dapat diletakkan secara bebas dalam kalimat. Demikian akhir dari video kami mengenai kalimat efektif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.